Universe teriak-teriak gitu kepada Ratna gitu, dengan segala keluhan dari berbagai kasus kehidupan. Ratna udah bikin solusi nih, udah bikin jalan keluar untuk semuanya. Asal mulanya, sejarahnya, semua itu ada jalan keluar, itu adalah tergantung dari manusianya sendiri ya. Manusianya sendiri dalam dia menjalani kehidupan. Jadi gini ya, hidup itu sebenarnya tidak bisa sendiri. Baik itu statusnya mereka menikah dan tidak menikah. Mereka memiliki keluarga, tapi manusia sendirilah yang terlalu kikir terhadap dirinya sendiri nih dan sekitarnya. Akibat kikir tersebut, akhirnya mereka diternakan gitu ya, diternakan. Pada akhirnya ketika mereka berkeluarga, mereka saling membunuh. Padahal kan udah saya bilang, rumusan orang berkeluarga atau orang yang mau kawin dan mau beranak tidak boleh kikir, ataupun orang akan menjadi orang tua ataupun menjadi apapun tidak boleh kikir. Jadi bukannya kikir tapi perhitungan, dihitung-hitung ini. Jadi ibaratnya ya, sebelum mau menapaki kehidupan dihitung-hitung, apa kira-kira bisa nih, kira-kira bisa. Bukannya namanya istilah spekulasi yang ibarat terlalu percaya diri akan kehidupannya gitu ya. Saya udah menerangkan dari asal usul kehidupan manusia, bagaimana proses manusia itu diciptakan dan bagaimana proses kesusahan manusia itu terjadi. Kesusahan manusia itu terjadi bukan ketika kita masih muda nih, tapi ketika kita udah sangat lansia. Waktu masih muda kita masih punya tenaga, masih punya fisik yang sehat untuk bisa menjalani kehidupan ini, dan optimisme dan harapan-harapan. Tapi ketika kita tua, tidak ada siapapun yang berada di sekitar kita. Teman-teman sebaya sudah pada mati, keluarga pada meninggalkan. Itulah kehidupan. Jadi titik terendah manusia atau makhluk hidup lain itu berada ketika mereka sudah sangat tua dan sudah mau menemui ajal. Jadi manusia itu ibaratnya benar-benar dikatakan miskin banget ketika udah tua. Jadi masih muda dia ibaratnya bisa bersenang-senang, udah tua mereka menjadi gembel. Itulah kehidupannya. Dan itulah fakta. Selama ini kan saya hanya mengurusi makhluk hidup ya, manusia dan hewan, totalitas saya urusi, tanpa saya menciptakan manusia untuk dianiaya dan disakiti. Saya nggak mau mengeluarkan manusia gitu ke bumi ini untuk disakiti dan untuk menjalani beban karma yang sama dengan orang tuanya. Jadi lebih baik manusia itu bertahan survive sendiri tanpa harus survive sendiri, maksudnya dia bukan berarti sendiri ya, ada Allah yang ibaratnya selalu memegang tangannya. Tapi dihitung-hitung nih, kira-kira kalau saya mau kawin dan beranak sampai akhir tua dan lansia, saya bisa mampu nggak mengurus anak-anak saya dan berbuat baik kepada keluarganya. Terus udah gitu saya mampu nggak untuk memberikan rezeki yang adil, dan kan kalau untuk membentuk suatu negara itu kan dibentuk oleh keluarganya yang kuat. Seperti ibaratnya tidak boleh berkata kasar atau menganiaya secara fisikis atau mental. Itu udah termasuk pembuatan dari sebelum kita buat negara, itu buat keluarga dulu yang kuat. Dan harus jujur diaplikasikan. Orang tua harus jujur kepada anaknya, anak pun juga begitu, harus jujur, dan mereka saling memberikan teladan, saling membimbing. Itulah namanya keluarga yang benar, sebelum membentuk suatu negara ya yang kuat. Jadi tanpa itu semua
kita misalnya berbohong nih ya dengan anak dengan orang tua berbohong dengan anaknya gitu ya, anak pun juga begitu, mereka akan meniru satu sama lainnya dan tidak akan ada jalan keluar. Untuk itu berani jujur, berkata apa adanya. Kalau memang tidak ada ya tidak ada. Jadi jangan ibaratnya harapan itu bisa terjadi atau jalan keluar itu bisa terjadi jika memang dia dari awal hidupnya dia uh, menabung karma yang baik. Jadi intinya tidak pernah menyakiti hati, atau kecuali membalas ya, membalas itu beda, tapi dia dari awal udah menyakiti itu udah termasuk, karena kita semua itu kan awalnya makhluk hidup dari proses kawin dan beranak kan ibaratnya, dan membentuk generasi keluarga dan akhir kata negara. Jadi kalau mereka saling menyakiti adalah hal bodoh ketika mereka sudah menjalani proses keluarga. Jadi intinya adalah uh, jangan kikir jika kalau Anda itu ingin membentuk suatu keluarga. Tapi perhitungan boleh. Kira-kira sebelum saya kawin atau saya beranak membentuk suatu keluarga dan negara, kira-kira saya bisa adil, jujur dan amanah tidak? Karena semua itu akan saling balik ke Anda sendiri gitu ketika Anda tuanya. Dan ketika saya membentuk keluarga nanti apa saya bisa jujur dan amanah untuk orang, bukan hanya untuk keluarga saya tapi untuk semuanya, karena semua itu sama ya. Jadi kita tidak sukuisme atau adil terhadap keluarga, adil terhadap orang-orang sekitarnya, dan amanah itulah yang penting.